Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang komponen-komponen dari WAN atau Wide Area Network. WAN adalah suatu jenis jaringan data yang luas mencakup dengan negara, bahkan benua. Sarana transmisi yang digunakan umumnya seperti telepon, kabel bawah laut, dan satelit. Komponen-komponen dalam jaringan WAN. Yang pertama ada repeater. Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Yang kedua ada hub. Hub berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Komputer dapat diibaratkan kendaraan umum. Pada suatu hub hanya terdapat satu jalur. Terdapat satu jalur untuk semua kendaraan yang masuk dan keluar. Oleh sebab itu, setiap kendaraan harus bergantian menggunakan jalur tol hub. Pada hub, sinyal yang diterima pada suatu port akan diteruskan ke semua port yang dimilikinya. Hub umumnya digunakan pada jaringan dengan topologi star. Yang ketiga ada bridge. Bridge bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenal alamat MAC. Bridge memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar alamat MAC dari komputer yang berada pada jaringan. Dengan menggunakan tabel penerjemah ini, bridge meneruskan data yang diterima ke alamat MAC komputer yang dituju. Yang keempat ada switch. Seperti juga bridge, switch juga bekerja pada lapisan data link. Oleh sebab itu, sering disebut switch lapisan kedua atau layer 2 switch. Cara kerja switch sebetulnya mirip dengan bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering disebut sebagai multi-port bridge. Yang kelima ada router. Router memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Router biasanya lebih banyak digunakan untuk hubungan jaringan WAN. Yang keenam ada routing switch. Routing switch atau sering disebut switch lapisan ketiga atau layer 3 switch adalah gabungan antara switch dan router. Sehingga routing switch memiliki semua kemampuan switch ditambah dengan kemampuan untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address melalui lapisan ketiga OSI. Yang ketujuh ada switch ATM. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Yang ke-8 ada modem atau modulator demodulator. Modem mengkonversi sinyal digital dan analog pada pengirim modem. Mengkonversi sinyal digital ke dalam bentuk yang sesuai dengan teknologi transmisi untuk dilewatkan melalui fasilitas komunikasi analog atau jaringan telepon publik telepon line. Di sisi penerima, modem mengkonversi sinyal ke format digital kembali. Selanjutnya ada CSU atau DSU, Channel Service Unit Data Service Unit. CSU atau DSU sama seperti modem, hanya saja CSU atau DSU mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. CSU atau DSU biasanya berupa kotak fisik yang merupakan dua unit yang terpisah. Yang 10 ada multiplexer. Sebuah multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan terus-menerus seperti video, sound, teks, dan lain-lain. Yang ke-11 ada communication server. Communication server adalah server khusus dial in atau out bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Selanjutnya ada switch X.25 atau frame relay. Switch X.25 dan frame relay menghubungkan data lokal atau privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Unit ini sama dengan switch ATM, tetapi kecepatan transfer datanya lebih rendah dibanding dengan ATM. Yang ke-13 ada protokol WAN. Saat ini terdapat beberapa protokol WAN untuk menyediakan mekanisme komunikasi pengiriman data melalui jaringan WAN atau jaringan publik.
Yang A ada protokol HDLC atau High Level Data Link Control, yaitu merupakan suatu protokol WAN yang bekerja pada data link layer, di mana HDLC protokol untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data pada sinkronus serial. Yang B ada point to point atau PPP, protokol pada data link yang dapat digunakan untuk komunikasi sinkronus serial maupun sinkronus serial. Yang C ada X.25 protokol, merupakan protokol standar yang mendefinisikan hubungan antara sebuah terminal dengan jaringan paket switching. Yang D ada frame relay, protokol untuk pengiriman data pada jaringan publik. Yang E yang terakhir ada ISDN atau Integrated Service Digital Network, yaitu suatu layanan digital yang berjalan melalui jaringan telepon.